Pernah kebayang nggak kalau kita bisa ngintip soal ujian universitas dari masa depan buat memahami perdebatan paling penting di sebuah negara? Nah, itulah yang bakal kita lakukan sekarang. Kita akan bongkar sebuah dokumen yang unik banget, Cetak Biru Ekonomi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk soal ujian. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba perhatiin tanggal di lembar ujian ini, 23 April 2026. Betul, kita lagi lihat dokumen dari masa depan. Ini cara yang wow, unik banget buat menganalisis kebijakan yang sedang dan akan terjadi. Jadi ceritanya, soal ujian ini tuh sebuah studi kasus untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang intinya nyari titik tengah antara kekuatan pasar dan keadilan sosial. Fokusnya pun spesifik banget, yaitu ke kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan begini, kita bisa lihat dari dua sisi kan, rencana pemerintah, sekaligus kritik-kritik yang muncul. Oke, pertama kita lihat dulu dari sisi pemerintahannya. Apa sih sebenarnya cetak biru ekonomi yang mereka tawarkan ke para mahasiswa di masa depan ini? Visi besarnya itu jelas banget, dan wah, ambisius. Ada 3 pilar utama. Kemandirian ekonomi, supaya kita nggak bergantung sama negara lain, terus ketahanan pangan dan energi, dan yang terakhir, hilirisasi, atau gampangnya, mengolah bahan mentah di dalam negeri biar nilai jualnya meroket. Nah, 3 pilar inilah yang jadi fondasi buat semua programnya nanti. Nah, buat ngejalanin visi besar tadi, ada 7 program kunci. Pertama, dari sisi industri, ada fokus ke hilirisasi sumber daya alam dan penguatan industri pertahanan. Terus, ada juga program-program sosial yang langsung nyentuh masyarakat, kayak makan gratis buat anak sekolah dan sekolah rakyat. Dan yang ketiga, investasi gede-gedean di fondasi negara, seperti infrastruktur, lumbung pangan raksasa atau food estate, dan pemberdayaan nelayan. Semuanya ini, kalau kita lihat, nyambung lagi ke visi besar yang tadi. Ya, namanya juga rencana besar, pasti ada pro kontranya kan? Sekarang kita pindah ke sisi lain. Kita dengerin suara-suara kritiknya dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan para praktisi yang juga jadi bagian dari soal ujian ini. Kritik tajam pertama langsung nyorot kebijakan andalan, yaitu hilirisasi. Kekhawatirannya gini, jangan-jangan kebijakan ini cuma nguntungin segelintir pemain besar dan justru melahirkan oligarki ekonomi. Jadi, pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Asap pabrik ini, asap kemajuan ini, sebetulnya buat siapa? Beneran nyebar ke semua atau cuma buat sebagian kecil aja? Berikutnya, ini dia dilema klasik, pembangunan ekonomi versus kelestarian lingkungan. Proyek-proyek raksasa kayak penambangan dan food estate memang menjanjikan pertumbuhan, tapi ada tagihannya. Ada harga yang harus dibayar, baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun dampak sosialnya, terutama buat masyarakat adat yang tanahnya tergusur. Bahkan, program-program sosial yang kelihatannya bagus pun nggak lepas dari kritik. Pertanyaan kritisnya tuh gini, program-program ini beneran solusi akar masalah buat jangka panjang, atau cuma obat penenang sementara yang sifatnya populis? Jadi, kalau disimpulkan, para kritikus ini ngeliat ada gap yang makin lebar antara angka pertumbuhan ekonomi dan rasa keadilan sosial. Pertumbuhannya mungkin ada, tapi apa beneran merata? Mereka juga jadi bertanya-tanya soal prioritas anggaran. Kok bisa ada dana gede banget buat lembaga internasional, sementara di dalam negeri sendiri PR-nya masih numpuk? Oke, kita udah lihat apa yang jadi perdebatan. Nah, yang lebih seru lagi adalah gimana cara menganalisisnya menurut soal ujian ini. Dan disinilah kuncinya. Mereka harus pakai kacamata sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini dia yang bikin ujian ini beda banget. Jadi kita nggak ngomongin untung rugi murni ala kapitalisme atau negara ngatur semua ala sosialisme. Analisisnya pakai filosofi inti Indonesia, kekeluargaan dan gotong royong. Pertanyaannya jadi bergeser, kebijakan ini bikin kita makin solid sebagai bangsa nggak? Bikin kesejahteraan bareng-bareng nggak? Konsep ini diperkuat lagi sama prinsip negara kekeluargaan. Coba deh bayangin, negara itu kayak keluarga besar. Jadi tugas pemimpinnya itu bukan cuma ngejar angka pertumbuhan GDP, tapi ya mastiin semua anggota keluarga, terutama yang paling rentan, itu keurus, terlindungi, dan bisa ikut sejahtera. Dan disinilah analisis ekonomi politiknya kelihatan jelas. Setiap kebijakan itu kan ibarat koin ya, ada dua sisi. Pasti ada yang diuntungkan, ada juga yang mungkin dirugikan. Nah, tugas para mahasiswa ini dan juga kita yang lagi ngebahas ini adalah memetakan siapa yang dapat untung dan siapa yang mungkin kena imbas negatifnya dari setiap program pemerintah. Oke, dari semua perdebatan ini, kita bisa tarik benang merahnya kan? Yaitu bahwa Indonesia ini lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan yang krusial banget buat masa depannya. Makanya, soal ujian ini itu bukan cuma latihan akademis biasa. Ini cerminan pergulatan batin sebuah bangsa, pergulatan buat nentuin jiwanya. Mau jadi negara seperti apa Indonesia ke depannya?
Dan semangat dari Bung Hatta ini seolah jadi kompasnya. Tujuannya itu bukan bikin Indonesia jadi negara kapitalis, bukan juga jadi negara komunis, tapi membangun masyarakat yang adil sekaligus makmur buat semua. Ini adalah pencarian jalan ketiga, jalan yang khas Indonesia. Jadi, semua perdebatan rumit di soal ujian dari masa depan ini sebenarnya mengerucut ke satu pertanyaan fundamental buat kita semua. Mungkin nggak sih sebuah sistem ekonomi itu ngebut kenceng buat pertumbuhan, tapi di saat yang sama juga memastikan nggak ada satupun warganya yang ketinggalan di belakang? Seperti yang tertulis di sini, ujiannya masih terus berlanjut. Perdebatan ini belum selesai, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang bakal nentuin wajah Indonesia di masa depan.